Halo Sobat Adsense, salam pintar. Berjumpa lagi bersama Kamaji, tutor geografi adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal SIMAK UI yang berkaitan dengan materi sumber daya alam bagian kelima. Baik teman-teman, sekarang kita perhatikan soalnya dari SIMAK UI tahun 2012. Tindakan para petani di daerah pegunungan yang bukan merupakan bentuk adaptasi terhadap cuaca ekstrem akibat perubahan iklim adalah... Oke, kita perhatikan. Keywords-nya apa? Adaptasi petani petani di daerah pegunungan terhadap apa? Perubahan cuaca ekstrem. Akibat adanya perubahan iklim ya. Apa sih perubahan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim itu? Itu biasanya karena adanya musim yang tidak teratur. Ketika musim panas bisa berkepanjangan kemaraunya, ketika musim penghujan juga bisa berkepanjangan penghujannya. Kita perhatikan. Nomor 1. Yang bukan ya, ingat, yang bukan. Kita tulis besar. Bukan gitu ya, biar jelas terlihat. Nomor 1, melakukan pergiliran tanaman padi menjadi tanaman palawija ketika terjadi kemarau panjang. Tanaman palawija itu dia tidak terlalu butuh banyak air ya, ciri-cirinya, dan juga dia perawatannya tidak seperti tanaman padi yang benar-benar membutuhkan ekstra gitu ya teman-teman ya. Dan dia biasanya cocok buat di daerah yang iklimnya lebih kering. Maka ketika melakukan pergiliran tanaman padi menjadi tanaman palawija ketika terjadi kemarau panjang, petani mengubah dari padi menjadi palawija, bentuk adaptasi atau bukan? Ini adalah bentuk adaptasi. Ini ya. Kita cari yang bukan. Mengkonversi tanaman padi sawah menjadi tanaman albasia atau tanaman sengon. Oke, dari padi sawah menjadi tanaman sengon. Tanaman sengon itu adalah pohon-pepohonan ya teman-teman, bukan tanaman seperti padi yang kecil-kecil itu. Menjadi tanaman albasia. Oke, ini apakah bentuk adaptasi atau bukan? Mari kita perhatikan kalau tanaman padi itu tadi dia butuh banyak air. Pengairannya harus terjamin sepanjang masa ditanamnya itu. Nah, menjadi tanaman albasia yang relatif lebih mudah untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan cuaca dan iklim karena dia tanaman kayu ya. Jadi dia bisa jangka waktu hidupnya pun lebih lama, bertahun-tahun. Sementara kalau padi itu dia hanya satu musim tanam sampai musim panennya saja. Berarti ini merupakan bentuk adaptasi atau bukan? Iya, bisa menjadi bentuk adaptasi. Karena tanaman sengon itu nanti dia bisa dijual kayunya. Tetap petani bisa mendapatkan keuntungan. Membudidayakan tanaman musiman atau sayuran yang berumur pendek. Adaptasi bukan teman-teman? Iya, kenapa? Karena yang namanya tanaman sayur yang berumur pendek itu dia relatif lebih mudah untuk dikelolanya dibandingkan dengan tadi tanaman padi yang dia relatif lebih lama masa tanamnya. Melakukan budidaya tanaman palawija melalui teknik terasering, penerasan, sengkedan gitu ya. Apakah itu bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim? Coba lihat. Tanaman palawija yang tadi yang kering itu dalam bentuk terasering. Bukan, justru kalau terasering itu justru biasanya untuk daerah untuk tanaman padi yang benar-benar membutuhkan air yang banyak gitu ya. Jadi ini tidak, ini bukan. Ingat, yang ditanyakan itu yang bukan, oke? Yang bukan, berarti yang bukan itu hanya nomor 4. Jika jawaban hanya 4 saja, maka jawabannya adalah apa teman-teman? D. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal SIMAK UI tahun 2013. Soal sebab akibat. Penduduk yang berdomisili di daerah bertopografi karst memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih. Sebab teknologi pemanen air hujan merupakan bentuk kearifan lokal sejak dahulu diterapkan sebagian penduduk Indonesia. Oke, kita cari keywords-nya untuk masing-masing pernyataan. Kita lihat pernyataan yang atas dulu. Apa keywords-nya? Penduduk yang tinggal di daerah karst. Karst ini apa karst? Daerah pegunungan kapur ya.
Apa katanya? Memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih. Oke, benar tidak? Di daerah Kars itu apa sih biasanya? Karena di daerah perbukitan kapur, apa yang terjadi? Dia biasanya rawan terhadap kekeringan. Kenapa? Karena di daerah Kars itu, kapur itu dia mudah larut oleh air. Jadi yang namanya air yang dari permukaan itu dia mudah masuk ke dalam tanah. Dan biasanya di daerah Kars itu juga banyak terdapat sungai bawah tanah. Makanya untuk mendapatkan air bersih, kalau dia harus menggali sumur itu akan sangat jauh untuk sampai ke sungai bawah tanah itu. Tapi bisa dimanfaatkan air hujan. Maka memang iya, di daerah topografi Kars biasanya penduduknya itu memanfaatkan air hujan. Kita lihat yang bawahnya. Teknologi memanen air hujan, adalah memanen air hujan. Rain water harvesting. Bahasa Inggrisnya. Memanen air hujan. Merupakan bentuk kearifan lokal. Local wisdom ya. Yang diterapkan oleh penduduk Indonesia sejak dahulu kala. Kita perhatikan. Bagaimana mereka memanfaatkan air hujan itu untuk bisa digunakan ketika musim kemarau? Bagaimana caranya? Mereka tampung air hujan yang tadi di daerah Kars ini. Ditampung. Gimana ditampungnya? Bisa di bak-bak terbuka gitu ya teman-teman ya. Atau juga di misalnya di tempat penampungan air begitulah. Nah, yang seperti itu disebut sebagai memanen air hujan atau rainwater harvesting ini. Prosesnya disebut sebagai tadi rainwater harvesting. Berarti yang atas kita sudah dapatkan, yang atas ini sudah benar. Yang bawah benar nggak? Sudah merupakan kearifan lokal. Iya, karena dari masyarakat Indonesia banyak yang biasa adaptasinya di daerah yang ada perbedaan musim kemarau dan musim penghujan. Mereka akan memanen air hujan ketika musim penghujan, sehingga nanti pas musim kemarau datang, mereka masih dapat memiliki air. Makanya juga benar. Tapi kita lihat, adakah hubungan sebab akibat? Hubungan yang kausalitas, cause and effect, antara pernyataan yang di atas dengan yang di bawah. Kita perhatikan, ada tidak? Tidak ada ya teman-teman ya. Jadi ya ini disebut sebagai, memang disebut sebagai rainwater harvesting. Tapi apakah ada hubungannya dengan itu merupakan bentuk kearifan lokal? Ya tidak juga. Jadi jawabannya adalah tidak ada hubungan sebab akibatnya. Maka jawabannya adalah apa? B. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan dari SIMAK UI tahun 2013. Metode mekanik dalam pelestarian lahan merupakan semua perlakuan fisik mekanis yang dilakukan terhadap tanah dari pembuatan bangunan yang berfungsi untuk, keywordsnya adalah metode mekanik. Memangnya ada metode apa lagi selain metode mekanik? Ada metode vegetatif. Kalau metode vegetatif itu dengan tanamannya yang diutak-atik gitu ya. Kalau ini fisik mekanis, jadi fisiknya, lahannya yang kita lakukan perubahan atau penyesuaian dan lain sebagainya. Apa sih fungsinya? Kita perhatikan. 1. Memperbaiki dan memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah. Bener nggak? Infiltrasi itu apa? Infiltrasi masuknya air ke dalam tanah. Maka nomor 1 ini juga yang nomor 1 ini kita bisa katakan benar. Kenapa? Nah, dengan ada metode mekanik itu seperti misalnya pembuatan terasering gitu ya teman-teman ya. Pembuatan terasering itu kan untuk meningkatkan infiltrasi dan mengurangi laju erosi. Makanya yang 1 ini bisa benar. Yang 2, menampung dan menyalurkan air permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Iya bisa, jadi dengan membentuk saluran irigasi misalnya. Jadi yang tadinya air itu mengalir langsung dari sungai kan harusnya deras ya. Jadi kita pakai yang lebih dikurangi kekuatan arusnya dengan cara membuat saluran air itu. 2 ini juga benar. Memperlambat dan menahan aliran permukaan. Ya, seperti tadi misalkan di terasering itu kan. Nah, di terasering begini kan kita akan menghambat runoff aliran permukaan. Dan juga menahan sehingga bisa masuk
infiltrasi. Berarti yang ketiga ini juga benar. Yang keempat, menciptakan keadaan tanah dan lingkungan agar mudah ditanami. Iya kan, seperti ini lebih mudah ditanami daripada di lahan miring. Kalau lebih mudah berundak-undak seperti ini misalnya kalau di teras ring ya. Berarti yang empat ini juga benar. 1, 2, 3, 4. Benar semua, maka jawabannya adalah apa teman-teman? Jawabannya adalah E. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!